Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 7 ini, saya akan membahas tentang media transmisi data. Media transmisi data adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah menjadi data. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronik untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronik seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronik memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Karakteristik media transmisi ini bergantung pada jenis alat elektronik. Data yang digunakan oleh alat elektronik tersebut, tingkat keefektifan dalam pengiriman data, dan ukuran data yang dikirimkan. Jenis media transmisi ada dua, yaitu queued dan unqueued. Queued transmisi media atau media transmisi terpadu merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Sedangkan unqueued transmisi media atau media transmisi tidak terpadu merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang. Kita masuk kepada media transmisi queued. Queued media menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik, meliputi twisted pipe kabel, koaksial, dan fiber optik. Sinyal yang melewati media-media tersebut diarahkan dan dibatasi oleh batas fisik media. Twist dan koaksial menggunakan konektor logam yang menerima dan mentransmisikan sinyal dalam bentuk aliran listrik, sedangkan fiber optik menerima dan mentransmisikan sinyal data dalam bentuk cahaya. Kabel twist pipe terdiri atas dua jenis, yaitu shielded twisted pipe biasa disebut STP dan UTP. Ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Silakan dilihat lagi pada video sebelumnya. Kabel STP mengkombinasikan teknik-teknik pelindung dan antisipasi tekukan kabel. STP yang peruntukan bagi instalasi jaringan Ethernet memiliki resistensi atas interferensi elektromagnetik dan frekuensi radio tanpa perlu meningkatkan ukuran fisik kabel. Ini juga telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Silakan ditonton video sebelumnya. Ciri dari kabel STP ada kecepatan 10-100 MB per detik. Media dan ukuran konektor ada yang medium, panjang kabel maksimum yang diizinkan adalah 100 meter. Artinya cukup pendek. Secara fisik, kabel UTP terdiri dari atas 4 pasangan kawat medium. Setiap pasangan dipisahkan oleh lapisan pelindung. Tipe kabel ini semata-mata mengandalkan efek konstelasi yang diproduksi oleh pasangan-pasangan kawat untuk membatasi degradasi sinyal. Kabel UTP digunakan sebagai media network dengan impedansi 100 ohm. Yang ini berbeda dengan tipe perkabelan dari tipe lain seperti perkabelan untuk telepon. Kanal UTP memiliki diameter eksternal 0,43 cm. Ini yang menjadikannya mudah saat instalasi. UTP juga mensupport arsitektur jaringan pada umumnya sehingga menjadi sangat populer. Maksudnya adalah pada zaman sekarang banyak orang menggunakan kabel UTP. Ini ciri-ciri dari kabel UTP.
Panjangnya itu ada yang 100 meter disarankan, tapi ada juga yang lebih dari situ. Ini keunggulannya, mudah dipasang, ukurannya kecil, juga harganya lebih murah, sehingga banyak digunakan sampai dengan sekarang. Ini kabel koaksial, itu adalah konektornya. Ini konektornya, ini kabelnya. Kabel koaksial dari atas konektor silinder melingkar yang mengelilingi sebuah kabel tembaga inti yang konduktif. Untuk LAN, kabel koaksial menawarkan beberapa keunggulan. Dia dapat dijalankan dengan tanpa menggunakan atau membutuhkan bantuan repeater, sehingga menguat untuk komunikasi jarak jauh di antara node dibandingkan kabel STP atau UTP. Kabel koaksial juga jauh lebih murah dibanding fiber optik. Artinya di sini kabel fiber optik yang paling mahal. Kecepatannya sama 10-100 MB per detik. Panjang kabel maksimum 200 meter, disarankan 180. Untuk bekerja dengan kabel, penting bagi kita untuk memperhatikan ukurannya, seperti ketebalan diameter tambahan kabel, sehingga akan menjadi pertimbangan atas kesulitan saat instalasi di lapangan. Ini kabel dari fiber optik, setelah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya, lihat di video saya sebelumnya. Jika dibandingkan media-media lain, fiber optik memiliki harga lebih mahal, tetapi cukup tahan terhadap intervensi elektromagnetis dan mampu beroperasi dengan kecepatan dan kapasitas data yang tinggi. Dapat mentransmisikan puluhan juta bit per detik. Jadi kabel ini mahal, tetapi transport datanya sangat banyak. Ini beberapa keunggulannya adalah kecepatannya, bandwidth-nya, maintenance-nya. Kabel-kabel fiber optik memakan biaya perawatan relatif murah. Murah di sini maksudnya dibanding dengan kabel UTP, murahlah kabel UTP. Tapi untuk perusahaan-perusahaan biasanya menggunakan fiber optik untuk yang pengolahan data atau mentransfer datanya yang sangat besar. Ini tipe-tipe kabel fiber optiknya. Konstruksi kabel fiber optik ada core, landing, patching, dan kabel jacket. Lapisan terluar keseluruhan badan kabel. Pada transmisi uncrewed di sini ada dua jenis transmisi, point to point dan broadcast. Point to point yaitu di mana pancaran terfokus pada satu sasaran, broadcast di mana sinyal terpancar ke segala arah dan dapat diterima oleh banyak antena. Ini 3 macam wilayah frekuensi, antaranya gelombang mikro, radio, dan inframerah. Untuk uncrewed itu transmisi dan penerimaan data dicapai dengan menggunakan antena. Media transmisi terdapat uncrewed terbagi atas 4 bagian: gelombang mikro terestrial, gelombang mikro satelit, radio broadcast, dan inframerah. Ini penjelasannya tentang gelombang mikro terestrial, gelombang mikro satelit, dan broadcast serta inframerah.
Ini adalah gelombang mikrosatelit. Ada dua konfigurasi umum, yaitu komunikasi satelit yang populer yaitu satelit digunakan untuk menyediakan jalur titik ke titik di antara dua antena dari dua stasiun bumi. Poin kedua adalah satelit menyediakan komunikasi antara satu transmitter dari stasiun bumi dan sejumlah receiver stasiun bumi. Ini silakan dibaca. Saya lanjutkan ke aplikasi-aplikasi terpenting untuk satelit lainnya antara distribusi siaran televisi, transmisi telepon jarak jauh, dan jaringan bisnis swasta. Itu adalah gambar dari jalur titik ke titik gelombang mikrosatelit. Ini adalah gambar dari jalur broadcast melalui gelombang mikrosatelit. Jangkauan transmisi untuk transmisi satelit ada berkisar antara 1 sampai 10 GHz. Ini adalah radio broadcast. Perbedaan utama di antara siaran radio dan gelombang mikro yaitu di mana siaran radio bersifat segala arah broadcast. Broadcast itu adalah bersifat segala arah. Sedangkan gelombang mikro searah point to point, karena itu siaran radio tidak memerlukan antena parabola dan antena tidak perlu mengarah ke arah persis sumber siaran. Ini juga silakan dibaca. Masuk ke inframerah. Komunikasi inframerah dicapai dengan menggunakan transmitter yang modulasi cahaya. Transceiver harus berada dalam jalur pandang maupun melalui pantulan dari permukaan berwarna terang, misalnya langit-langit rumah. Satu perbedaan penting antara transmisi inframerah dan gelombang mikro adalah transmisi inframerah tidak dapat melakukan penetrasi terhadap dinding, sehingga masalah-masalah pengamanan dan interferensi yang ditemui dalam gelombang mikro tidak terjadi. Selanjutnya, tidak ada hal yang berkaitan dengan frekuensi dengan inframerah, karena tidak diperlukan lisensi untuk itu pada handphone dan PC. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Mungkin pada pertemuan ini ada beberapa slide yang diminta untuk membaca sendiri biar Anda lebih paham apa yang dimaksudkan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.